Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Jumpa kembali dengan saya, Puji Wibowo, dalam pembelajaran akuntansi keuangan menengah 1. Kali ini kita melanjutkan video pembelajaran mengenai penilaian property plant and equipment. Kita sampai pada topik bahasan mengenai government grants. Bagaimana perusahaan mencatat government grants yang berkaitan dengan perolehan aset tetap. Ya, secara umum kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan government grants dalam kasus ini, yaitu sebuah subsidi atau bantuan yang gratis ya, namanya juga grants ya, hibah ya, yang diberikan dari pemerintah ya kepada perusahaan ya, karena perusahaan itu dianggap punya prestasi di masa lalu atau dianggap perusahaan ini harus memenuhi ketentuan di masa mendatang ya dan kondisi-kondisi tertentu, sehingga perusahaan ini mendapatkan subsidi atau mendapatkan bantuannya berupa hibah dari pemerintah ya untuk mendukung operasional perusahaan. Ya, sebenarnya kalau kita melihat di IFRS itu hanya mengenal pengakuan grants itu dengan pendekatan income approach. Ya, demikian juga di PSAK juga income approach. Tapi sebenarnya memang ada dua model ya, ada dua metode bagaimana government grants ini di perlakuan ya, apakah diakui sebagai income atau diakui sebagai equity ya. Pendekatan kedua adalah equity, tapi yang di IFRS maupun di PSAK hanya mengenal pendekatan income approach, sehingga ini yang akan kita pakai ya. Nah, contoh pertama gini, bagaimana kalau grant atau hadiah itu, hibah itu berupa pemberian berkaitan dengan perolehan equipment misalkan ya. Misalkan Spektrum ini memperoleh uang tunai 500.000 dari pemerintah ya untuk membeli lab equipment di awal tahun 2019. Harga dari lab equipment sendiri cost-nya itu adalah 2.000 pound sterling. Tadi dapat 500.000, equipment cost-nya adalah sebesar 2 juta, mohon maaf ya, 2 juta pound sterling. Dan punya useful life-nya adalah 5 tahun ya, masa manfaatnya selama 5 tahun dan disusutkan dengan straight line method. Ya, di sini IFRS memberikan keleluasaan buat si Spektrum AG ini apakah memperlakukan yang 500.000 ini yang maksudnya kan 500.000 ini ya. 500.000 ini diakui sebagai apa? Kan itu bantuan tunai dari pemerintah ya, hibah ya. Untuk berkaitan dengan pembelian aset ini ya. Maka kita bisa memilih nih kalau menurut IFRS ya. Apakah 500.000 ini kita akui sebagai deferred grant revenue, artinya pendapatan grant, pendapatan hibah yang tertunda. Ya, tertunda. Kenapa? Karena dia kan berkaitan dengan perolehan aset tetap. Sementara aset tetap itu kan usianya lebih dari 1 tahun, sehingga kita akui nanti grant revenue-nya secara bertahap ya. Jadi deferred grant revenue-nya ini akan kita amortisasi ya, kita amortisasi tiap tahun untuk menghasilkan grant revenue kan gitu ya. Nah, atau kita mengakui grant tadi sebagai pengurang dari lab equipment. Jadi yang harusnya nilainya 2 juta, yang 500.000 ini kan bantuan dari pemerintah. Maka 500.000 ini sebagai pengurang dari equipment cost yang sebesar 2 juta. Jadi ada dua treatment itu. Apakah kita akui sebagai deferred grant revenue atau kita akui sebagai pengurang nilai dari aset yang kita peroleh. Ya, mari kita lihat contohnya. Nah, untuk kasus yang pertama tadi, misalkan bantuan tunai tadi yang 500.000 itu diakui sebagai deferred revenue atau pendapatan yang tertunda ya. Maka perusahaan itu harus mengamortisasi selama 5 tahun. 5 tahun adalah periode masa manfaat dari aset tetap yang diperoleh. Sehingga 100.000 ini akan diamortisasi terus tiap tahun. Ya. Maka efek daripada transaksi tersebut di akhir tahun 2019 ya. Ingat tadi transaksinya kan di awal tahun ya, di Januari 2019 tanggal 2 ya. Nah, kemudian di akhir tahun gimana? Maka di sini kita akan menyajikan bahwa equipment kan tadi nilainya 2 juta ya, tetap senilai 2 juta pound sterling. Dikurangi akumulasinya adalah 400.000 dari mana? 2 juta dibagi 5 karena 5 tahun ya, 400.000 menghasilkan book value dari equipment adalah 1.600.000 di akhir tahun pertama ini 2019 ya. Kemudian ingat bahwasanya yang 500.000 ini kan sebenarnya merupakan deferred revenue ya. Tapi kan sudah berlalu 1 tahun ya dari dia meroleh di awal tahun, kemudian sampai ke bulan 12 berarti sudah 1 tahun ini. Jadi yang selama 1 tahun ini
itu sudah kita bisa akui sebagai grand revenue. Ya, 500.000 dibagi 5 kan berarti masing-masing tahun akan mengamortisasi deferred revenue supaya bisa diakui sebagai grand revenue, gitu ya. Nah, sehingga kita lihat di sini yang kita lihat ke income statement dulu. Bahwa di income statement ini grand revenue di tahun ini adalah sebesar 100.000. Ya, sudah diakui karena ada 1 tahun penuh ya 100.000. Atau kalau perolehannya di tengah tahun gimana Pak ya? Tinggal dikalikan 6/12. Kalau triwulan terakhir tinggal dikalikan 3/12 kan gitu aja ya kan ya. Ya ini grand revenue-nya 100.000 ya. Dari mana? Dari 500.000 dibagi 5 tahun. Ini sudah jadi grand revenue di tahun itu. Ya. Kemudian dia harus mengakui depreciation expense-nya adalah 400.000 sehingga ada net loss-nya dari efek transaksi ini sebesar minus 300.000. Iya Mbak, Mas. Nah, ini kalau efek di income statement enak. Grand revenue yang diakui di tahun itu berasal dari mana? Dari deferred revenue yang diamortisasi. Ya, dia jadi grand revenue. Jadi kan nanti jurnalnya kan kalau kita mau amortisasi deferred revenue berarti mendebit deferred revenue, deferred grand revenue, mengkredit grand revenue kan gitu ya. Sebesar 100.000. Ya. Karena tadi sudah dikurangi 100.000, maka deferred revenue-nya kan tinggal 400.000 dong, ya enggak? Nah, 400.000 ini kita bagi nih. Yang 300.000 itu masuk non current. Kenapa non current? Karena dia akan kita peroleh lebih dari 1 tahun mendatang. Sementara yang 100.000 ini kita akui sebagai current liabilities. Kenapa? Karena memang akan kita akui sebagai grand revenue-nya dalam 1 tahun mendatang sejak 31 Desember 2019. Jadi ingat ya, 400.000 tadi itu dibagi menjadi 2 kelompok ya. Yang kelompok pertama sebagai non current, yaitu untuk 3 tahun setelah 1 tahun mendatang, gitu istilahnya. 3 tahun setelah 1 tahun mendatang. Karena kalau yang namanya current liability ini kan deferred grand revenue yang akan diakui sebagai grand revenue di 1 tahun sejak 31 Desember 2019. Maka dia masuknya current liabilities. Ingat ya, yang namanya deferred revenue kan masuknya ke liabilities ya. Nah, masuk ke liabilities. 100.000, sementara yang sisanya 300.000 masuk ke non current liabilities. Ya, ini kadang-kadang teman-teman bingung, Pak, kok bisa beda-beda, kok ini pasti bingung nih. Kok jumlahnya cuma 400, Pak, katanya 500. Nah, yang 100 kan sudah diakui sebagai grand revenue di tahun yang bersangkutan, di tahun berjalan ya. Sehingga yang masih tertunda itu ada 400.000. Ya. Nah, oke, saya ulangi ya. Efek dari transaksi ini adalah bagaimana kita tetap mengakui lab equipment tadi sebesar 2 juta harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutannya adalah 400.000 ya, hingga menghasilkan book value 1,6 juta pound sterling. Ya, persoalannya adalah bagaimana kita memperlakukan yang 500.000 ini ya. 500.000 ini kita amortisasi tiap tahun. Caranya gimana? Dengan kita mendebit deferred grand revenue dan mengkredit grand revenue di tiap akhir tahun. Sehingga di akhir tahun 2019 sudah ada grand revenue yang bisa kita akui, ya, yaitu sebesar 100.000. Maka dia masuk ke income statement di sini. Oke, sehingga deferred revenue-nya yang masih tersisa adalah sebesar 400.000. Nah, 400.000 ini disajikan di neraca nggak terus di dalam satu kelompok, enggak. Karena harus dipisahkan ini, kelompok yang akan jatuh tempo istilahnya ya, akan jatuh tempo di 12 bulan mendatang, yaitu akan kita akui sebagai grand revenue, itu masuknya ke current liabilities, deferred grand revenue ya. Sementara yang lebih dari 12 bulan akan kita akui disajikan di dalam kelompok non current liabilities. Sehingga secara total dia 400.000. Gitu ya, teman-teman semua ya. Biar nggak bingung. Nah, gimana Pak kalau ternyata grant-nya tadi diakui sebagai pengurang dari cost lab equipment? Enggak, kalau dianggap sebagai pengurang enak. Berarti yang kita akui adalah 1,5 di neraca, bukan 2 juta, tapi 1,5. Sehingga kita menyusutkannya selama 5 tahun dari 1,5 ini, sehingga penyusutan per tahunnya adalah 300.000 tuh, ya. Ya, ini sehingga di sini disajikan book value-nya adalah 1,2. Ya, kalau yang tadi kan di sana 1,6 ya, yang ketika diakui sebagai deferred grand revenue ya, ini 1,2. Tapi efek untuk income statement-nya sebenarnya sama karena depresiasinya kan 300.000 ya, jadi kan minus ya. Kalau di sana tadi kan 100.000 grand dikurangi depresiasi 400.000 sehingga net loss-nya adalah 300. Sebenarnya sama untuk income statement efeknya sama, baik kita mengakui sebagai deferred grand revenue maupun kita akui sebagai pengurang ya.
Mengurangi cost dari equipment. Tapi bedanya nanti pengakuannya di sini ya, di neracanya, di balance sheet-nya atau statement of financial position-nya berbeda. Di sini penyajian equipment-nya lebih rendah, sebesar 1,2. Oke. Nah, yang kemudian gimana Pak kalau government grants-nya itu untuk menutupi kerugian-kerugian yang kemarin ya, perusahaan-perusahaan sudah rugi. Jadi bukan karena ingin memperoleh aset ya, tapi karena perusahaan itu dianggap rugi terus ya. Yaudah, untuk menutupi kerugian itu government memberikan hadiah, memberikan hibah sejumlah tertentu. Maka hibah itu akan langsung kita hapus sebagai grant revenue 1 juta cash pada grant revenue. Ya. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwasanya Flyway juga harus memastikan memenuhi ya beberapa future obligation, beberapa kewajiban mendatang ya, supaya dia memang cocok mengkredit deferred grant revenue ini dan mengamortisasinya selama periode masa mendatang. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau hibah pemerintah ini berupa utang? Jadi pemerintah ngasih pinjaman, tapi pinjamannya tanpa bunga istilahnya, pinjamannya tanpa bunga ya. Oh, kasih nih, kamu tak kasih pinjaman tapi nggak usah bunga. Nah, misalnya gitu ya. Kan bingung nih, dikasih pinjaman misalkan 10 juta dolar. Nah, kalau tanpa bunga terus kita ngakuinnya gimana nih? Nah, kemudian apa ya? Kita tahu loan itu akan jatuh tempo dalam 10 tahun. Dengan ketentuan bahwasanya memang si perusahaan itu harus paling enggak 50% daripada 50% daripada tenaga kerjanya berasal dari masyarakat sekitar. Ini ketentuan dari pemerintah ya. Kamu tak kasih pinjaman tanpa bunga, tapi syaratnya kamu harus ngambil tenaga kerja buru-buru dari kota saya. Kan ini pemerintah daerah istilahnya gitu ya. Maka di sini kita harus tahu dulu nih kira-kira borrowing rate yang berlaku di pasar saat itu berapa sih? Oh, ternyata 9%. Nah, oke, kalau gitu maka ini akan kita akui sebagai, kita akan menghitung diskon rate-nya 9%, 10 tahun berapa? 0,6449 dikalikan dengan nilai nominal utangnya sehingga menghasilkan ini 6499. Inilah akan kita akui sebagai notes payable. Ya, terus selisihnya kemana, Pak? Kan harusnya kan memang notes payable-nya kan sebesar 10 juta ya, tapi hanya kita akui 6499 ya. Maka di sini selisihnya itu kita akui sebagai deferred grant revenue. Nah, jadi sebenarnya jumlahnya jadi satu juga bisa tadi ya, cash, notes payable, selisihnya ke deferred grant revenue. Selisih dari 10 juta dengan nilai utang setelah dikalikan diskonto diskonto rate-nya. Ini sebagai deferred grant revenue. Nah, ini tiap akhir tahun nanti perusahaan itu harus mengamortisasi ya dengan menggunakan effective interest rate ya. Yang 584 ini ya, dari mana? Dari di tahun pertama dia 9% kali nilai buku dari notes payable 6499. Ya. Nanti kan kalau tiap tahun kan diamortisasi berarti notes payable-nya akan makin besar atau makin kecil? Makin besar karena supaya nanti di akhir tahun ke-10 notes payable-nya sebesar 10 juta ya. Maka ini tahun pertama begini, 9% kali 6499 ya. Nah, senilai ini juga yang akan digunakan untuk mengamortisasi deferred grant revenue ke grant revenue-nya kan gitu ya. Jadi nanti secara net expense yang berkaitan dengan borrowing zero ini adalah zero tiap tahun. Karena di satu sisi kita mengakui ada interest expense sebesar 9% kali nilai book value daripada notes payable, ya, tapi sebesar itu pula yang akan diakui sebagai realisasi grant revenue, ya, gitu. Jadi nanti efek ke income statement-nya akan 0. Oke, demikian ya, Mbak, Mas, video pembelajaran mengenai government grants. Ya, setelah ini kita akan sampai ke video terakhir untuk materi chapter 10 yaitu cost to subsequent acquisition, yaitu biaya-biaya yang kita keluarkan setelah memperoleh aset tetap ya, atau bagaimana perlakuan kita ketika aset tetap itu kita lepas atau kita jual. Oke.
Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.